Shalom Bapak Ibu, ada 3 pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, karena kita masih belum bisa berkumpul secara offline, maka Bapak Ibu dapat mengikuti persekutuan doa Kanaan melalui online service. Pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat melakukannya secara transfer langsung ke rekening persekutuan doa Kanaan. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang tergerak atau terbeban untuk melayani khususnya online service, Bapak Ibu dapat menghubungi langsung pengurus persekutuan doa Kanaan. Sekian pengumuman hari ini. God bless you. Shalom rekan-rekan. Ada sukacita, saya berdoa setiap kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan, mengalami berkat, mengalami damai sejahtera dimanapun kita berada saat ini. Hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji, mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang Tuhan ke hadirat Engkau. Kami merindukan kasih Engkau yang penuh Tuhan, pengurapan Engkau Tuhan atas hidup kami. Sungguh kami rindu Engkau berdaulat Tuhan atas hidup kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, kami mau penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami mau menaikkan pujian kami Tuhan dalam setiap keadaan kami Tuhan. Berkati Tuhan, biar setiap hati kami boleh terbuka Tuhan, mendengar dan memuji memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, kita mau angkat satu pujian, kita mau menaikkan syukur kita bagi nama Tuhan. Yes, kasih Tuhan selalu besar dan sungguh besar buat setiap kita, buat engkau dan saya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Kita katakan lagu ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Ku. Musik memuji Tuhan. Yes, haleluya. Kita mau katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Ku. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Ku. Kita mau dengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau mengalami Tuhan. Yes, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan.
dan hati kami penuh dengan puji-pujian, meninggikan nama Engkau Tuhan. Yes Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi kita katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Engkau, kami boleh mendengar kebenaran firman Engkau Tuhan.
hari ini Tuhan, biar kami boleh diajar menjadi pribadi yang baru, dengan pengajaran yang baru Tuhan. Kami boleh punya roh yang baru Tuhan, yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Kami siap mendengar, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada siang yang indah ini kami boleh bersekutu dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Saatnya kami buka hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Biar firman itu yang berkuasa mengubahkan setiap sikap hidup kami Tuhan. Setiap hari hidup kami menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai dengan firman Tuhan. Dan Kau dapati kehidupan kami semakin hari semakin berbuah di dalam Tuhan. Buah kami tetap dan buah kami lebat di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan dalam persekutuan doa PD Kanaan ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami nyatakan kami siap untuk melakukan firman itu dalam jalan-jalan kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan sama-sama kita berkata amin. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu, dalam renungan siang yang indah ini, dalam persekutuan doa ini. Siang ini saya mau berkhotbah dengan tema iman di masa sukar. Apa tema khotbah saya, Bapak Ibu? Iman di masa sukar. Yuk, 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Yuk mari kita buka Alkitab kita. Kalau Alkitab saudara ada di handphone saudara, mari buka handphone saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, iman di masa sukar. Setuju sama saya atau tidak, saya mau katakan bahwa hari-hari ini kita sedang ada dalam masa-masa yang sukar. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketahuilah bahwa, setuju sama saya atau tidak, bahwa hari-hari ini kita sedang ada dalam masa-masa yang sukar, diakibatkan karena virus COVID-19 atau virus corona. Nah, kalau kita sedang ada di dalam masa yang sukar, itu artinya kita sedang ada dalam akhir zaman. Kalau kita sedang ada dalam akhir zaman, percayalah bahwa kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Kalau saudara perhatikan judul perikop dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama, yaitu apa? Keadaan manusia di akhir zaman. Saudara, kalau hari ini kita sedang ada dalam masa yang sukar, itu artinya kita sedang ada di akhir zaman. Kalau kita sedang ada di akhir zaman, itu artinya kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Kalau saudara saya tanya sama saya, Pak Pendeta, kapan Tuhan datang? Saya katakan saya tidak tahu. Ya. Tapi dari tanda-tandanya, dari ciri-cirinya, kita tahu kapan kedatangan Tuhan itu. Yaitu kapan? Tidak akan lama lagi. Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Di sana dikatakan tentang ciri-ciri kedatangan Tuhan. Yang pertama yaitu apa? Akan terjadi gempa bumi di mana-mana, akan terjadi perang di mana-mana, akan terjadi kelaparan di mana-mana, akan terjadi keadaan manusia di akhir zaman akan mengalami kesusahan. Bahkan di endingnya dikatakan Injil kerajaan Allah akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan itu sudah digenapi Bapak Ibu. Hari ini kita khotbah, hari ini kita ibadah live streaming, bisa disaksikan sama mereka yang ada di kutub utara sana. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, iman di masa sukar. Masa itu sama dengan waktu, waktu itu sama dengan saat, saat itu sama dengan periode, periode itu sama dengan dimensi. Nah semua orang atau semua makhluk yang bernafas akan tiba pada masa itu, pada waktu itu. Waktu apa? Waktu kesukaran. Kenapa saya katakan semua makhluk yang bernafas? Karena yang terdampak dari virus corona ini bukan saja manusia yang terdampak, betul ya? Tapi yang ada di Ragunan, yang ada di Taman Safari, di awal-awal bulan pandemi, bulan Maret pada tahun ini saudaraku, di awal-awal pandemi virus corona, bulan Maret pada waktu itu, kita lihat yang terdampak, yang di kebun binatang juga kelaparan, karena porsi makannya dikurangi.
bukan hanya manusia. Nah, saya katakan semua makhluk yang bernafas akan tiba pada masa itu, pada periode itu, pada waktu itu. Waktu apa? Waktu kesukaran. Kecuali yang udah mati, dia tidak akan masuk pada masa kesukaran. Tapi buat makhluk yang bernafas akan merasakan, Bapak Ibu. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, hari ini kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Yesus, lalu kita juga masuk pada masa periode itu, yang Tuhan mau ialah begini, Tuhan ingin dapati iman dalam kehidupan saya dan saudara. Sama-sama bilang, ingin dapati iman dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, itu yang Tuhan mau. Kalau hari ini kita orang percaya, kalau hari ini kita sebagai orang Kristen masuk pada masa kesukaran itu, yang Tuhan mau, Dia ingin dapati iman dalam kehidupan saya dan saudara. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Gini, iman itu sama dengan percaya. Percaya itu ya iman itu sendiri. Artinya begini, betul hari ini kita masuk pada masa periode kesukaran itu, tetapi buat kita yang percaya Yesus, kita mesti yakin, kita mesti punya iman, kita mesti percaya bahwa janji Tuhan, Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita, dan Dia tidak akan sekali-kali membiarkan kita. Yang percaya katakan amin. Yuk kita lihat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, betul hari ini kita sebagai orang percaya, kita masuk pada masa kesukaran, masa kesulitan, waktu kesukaran itu. Tapi yang Tuhan mau, Dia ingin dapati iman dalam kehidupan saya dan saudara. Artinya apa? Kita mesti percaya, kita mesti punya iman, kita mesti punya keyakinan bahwa janji Tuhan, Dia tidak akan sekali-kali membiarkan kita, bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, nah saudaraku, kalau hari ini kita sebagai orang percaya, kita masuk pada masa kesukaran itu, yang Tuhan mau, Dia ingin dapati iman dalam kehidupan saya dan saudara. Artinya yang kedua, Dia ingin dapati iman dalam kehidupan kita. Artinya kita mesti tetap percaya, kita nggak usah takut bahwa Tuhan akan menjadi penolong bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yuk kita lihat Ibrani 13 ayat yang ke-6-nya. Ibrani 13 ayat yang ke-6-nya dikatakan demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang kedua, yang Tuhan ingin dapati dalam kehidupan kita, iman dalam kehidupan kita, kalau hari ini kita masuk pada masa kesukaran, yaitu kita nggak usah takut. Sebab apa? Janji Tuhan, Dia akan jadi penolong setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, janji Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia akan jadi penolong kita. Oleh karena itu, kalau hari ini kita masuk pada masa kesukaran, kita nggak usah takut. Amin. Kita tetap percaya saja. Kita jangan menyerah dengan keadaan. Apapun yang kita alami, masa kesukaran boleh kita alami hari-hari ini, namun kita dapat berkata pujian dikatakan di hadapan Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatimu mesti percaya. Itulah iman. Percaya kepada apa? Terhadap janji Tuhan. Walaupun hari ini kita ada dalam masa kesukaran, kita mesti yakin, kita mesti percaya, kita mesti punya iman bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan akan jadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang bagaimana supaya iman kita bisa bangkit, saudaraku, di tengah-tengah masa yang sukar? Ya, bagaimana supaya iman kita bangkit di masa-masa yang sukar? Ini yang akan kita pelajari. Bagaimana supaya iman kita bangkit di tengah-tengah masa yang sukar? Iman di masa sukar. Bagaimana supaya iman kita bangkit di masa yang sukar? Yang pertama, tidak bisa tidak. Supaya imanmu bangkit di tengah-tengah masa yang sukar, maka engkau harus tetap berdoa.
Supaya imanmu bangkit, yang pertama di tengah-tengah masa yang sukar, maka tetaplah terus berdoa. Itu yang pertama. Sama-sama bilang, tetaplah terus berdoa. Itu yang pertama. Supaya iman kita bangkit di tengah-tengah masa yang sukar ini, Bapak Ibu, supaya kita tetap punya keyakinan, maka tidak bisa tidak. Hal yang paling mendasar yang harus kita kerjakan, yaitu tetaplah terus berdoa. Berdoa, dan terus berdoa itu akan membuat iman kita bangkit di hadapan Tuhan. Ya. Sebab begini, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu banyak mukjizatnya, perbuatannya heran dan ajaib. Manusia itu terbatas, kekuatan kita terbatas. Nah, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang tak terbatas, mukjizat Tuhan, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yaitu bagaimana caranya? Tidak bisa tidak, kita mesti terhubung dengan Tuhan yang tak terbatas. Caranya bagaimana? Ya dengan doa. Doa itu jembatannya, doa itu mediasinya, supaya kita terhubung dengan Tuhan, supaya kita bisa mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Maka engkau harus setiap hari tetaplah terus berdoa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, mungkin hari-hari ini kita tidak bisa mengendalikan keadaan, tetapi percaya, dengan doa engkau bisa mengubah keadaan. Amin. Hari-hari ini kita tidak bisa mengendalikan keadaan, Bapak Ibu. Virus corona semakin bertambah, yang positif, yang meninggal juga semakin bertambah. Tetapi dengan berdoa kita bisa mengubah keadaan. Kita mungkin gak bisa mengendalikan keadaan, tetapi dengan berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan, engkau mampu mengubah keadaan. Amin, Bapak Ibu. Ada satu pujian berkata begini: saat keadaan sekelilingmu ada di luar kemampuanmu, ku berdiam diri. Berdiam diri ngapain? Meratapi nasib. Hari ini kita sedang ada di virus corona. Enggak, kita berdiam diri, mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di depanku ada di luar kemampuanku, ku menutup mata. Menutup mata ngapain? Tidur? Enggak. Mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Kita lihat ya, Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, siapa Elia? Elia dikatakan firman Tuhan Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan kenapa? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya apa? Supaya hujan gak turun. Yang bisa mengendalikan cuaca ini cuma Tuhan. Betul ya? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Selain Tuhan tidak ada yang bisa mengendalikan cuaca. Mau hujan, mau panas, tidak ada yang bisa. Hanya Tuhan sendiri. Tetapi siapa Elia? Elia manusia biasa sama seperti kita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga nggak bisa memerintahkan hujan turun. Yang dilakukan BMKG cuma memperkirakan cuaca. Makanya ada perakiraan cuaca. Itu pun juga sering meleset. Tetapi yang luar biasa, Elia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan nggak turun. Diperintahkan supaya hujan nggak turun, dan hujan nggak turun loh 3,5 tahun. Lalu kemudian Elia bersungguh-sungguh lagi berdoa supaya hujan turun, dan firman Tuhan katakan hujan turun membasahi bumi, dan bumi mengeluarkan buahnya. Mungkin hari ini kita tidak bisa mengendalikan keadaan, tetapi percayalah, dengan doa engkau bisa mengubah keadaan. Kuncinya supaya imanmu tetap bangkit di hadapan Tuhan, yaitu engkau harus tetap terus berdoa. Jangan kau menyerah dengan keadaan. Yang percaya katakan amin.
Sebab janji Tuhan, Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Yang mesti kita perbuat hari ini yang pertama, supaya imanmu bangkit di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah virus pandemi corona ini, you mesti harus tetap terus berdoa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, nah bagaimana supaya iman kita bangkit di tengah-tengah masa yang sukar? Yang kedua, jangan ragu akan janji atau pertolongan Tuhan. Yang kedua, jangan ragu atau bimbang akan janji pertolongan Tuhan. Itu yang mesti kita kerjakan Bapak Ibu. Janji Tuhan tadi di Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia akan jadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Maka yang you mesti kerjakan hari ini, jangan ragu dan bimbang akan janji Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan mendapat apa-apa. Itu kata firman Tuhan. Yuk kita perhatikan Yakobus yang pertama ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat yang ke-6 dikatakan supaya kita jangan bimbang, tetapi memintanya di dalam iman, di dalam percaya, dalam keyakinan penuh. Yang apa? Yang janji Tuhan tadi, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia akan jadi penolong hidup kita. Itu mesti you yakini dalam kehidupanmu. Jangan bimbang, jangan ragu. Sebab orang yang bimbang, orang yang ragu, di ayat yang ke-7 dikatakan jangan harap dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, supaya imanmu bangkit di tengah-tengah masa yang sukar ini, maka yang kedua, supaya engkau menerima janji Tuhan itu dalam kehidupanmu, jangan ragu, amin. Jangan bimbang, amin. Nah, pemazmur Daud tuh hebat loh Bapak Ibu. Pemazmur Daud setiap hari diperhadapkan dengan gunung-gunung persoalan, setiap hari diperhadapkan dengan peperangan, setiap hari diperhadapkan dengan singa-singa yang hendak menerkam domba-domba gembalaannya Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, Daud nggak menyerah dengan keadaan. Daud tetap pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, bahwa Tuhan akan jadi penolong dalam kehidupannya. Sehingga Daud dapat berkata, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Ya, Daud tidak ragu lagi akan janji Tuhan. Jadi yang mana? Dia jadi penolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Supaya mujizat itu, pertolongan itu nyata, penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita ada di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah kesukaran Bapak Ibu, jangan ragu akan janji Tuhan, amin. Jangan pernah ragukan lagi akan janji pertolongan Tuhan. Jangan bimbang lagi akan janji pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, bagaimana supaya iman kita bangkit di tengah-tengah masa yang sukar Bapak Ibu? Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Masih ingat Bapak Ibu? Tetaplah terus berdoa supaya imanmu bangkit. Yang kedua, jangan pernah ragu lagi akan janji Tuhan. Jangan pernah bimbang lagi akan janji Tuhan. Yang ketiga, supaya imanmu bangkit di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah kesukaran ini, maka yang ketiga yaitu tetaplah terus memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Tetaplah terus memuliakan nama Tuhan. Ya. Sekalipun hari ini kita ada di tengah-tengah masa yang sukar Bapak Ibu, tetaplah engkau terus memuliakan nama Tuhan. Tetaplah engkau terus memuji-muji nama Tuhan. Tetaplah engkau terus menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tetaplah engkau terus memuliakan nama Tuhan. Jangan engkau menggerutu, jangan engkau ngedumel, jangan engkau berbantahan dengan Tuhan. Jangan engkau dongkol hatimu lalu engkau tidak bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan.
Keadaanmu hari ini jauh lebih baik dengan orang yang di luar sana, Bapak Ibu. Engkau hari ini masih punya pekerjaan, engkau hari ini masih punya gaji, sekalipun itu gajimu tidak full dipotong mungkin, sekalipun hari ini engkau terima THR mungkin hanya 50%. Keadaanmu jauh lebih baik dengan orang yang di luar sana, Bapak Ibu, yang banyak di PHK. Hari ini kita masih bisa bersekutu di hadapan Tuhan. Hari ini kita masih bisa bekerja. Hari ini engkau masih punya gaji, engkau masih punya tunjangan ini dan itu. Engkau harus tetap terus memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab ada kuasa dalam pengucapan syukur, saudaraku. Sekalipun hari ini ya mungkin gaji kita cuma 70%. Ya walaupun hari ini kita, saudaraku, tidak terima THR yang full, tetaplah terus engkau memuliakan nama Tuhan. Jangan ada keluar penggerutuhan, jangan ada keluar ketidakmengucapan syukur dalam hidup kita, jangan keluar perdongkolan dalam hidup kita, jangan keluar perbantahan dari mulut kita, sebab ada kuasa dalam pengucapan syukur. Dengan engkau terus memuliakan nama Tuhan, artinya engkau sedang membangkitkan imanmu, dan dengan engkau terus memuliakan nama Tuhan, ada pengucapan syukur yang keluar dari mulut kita, dari hidup kita. Percayalah, ada kuasa yang keluar di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Masih ingat peristiwa bagaimana Rasul Paulus dan Silas, dia dipenjara. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25, di sana kisahnya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 menceritakan bagaimana Rasul Paulus dan Silas itu dibelenggu dan dipenjara, di penjara yang bagian paling dalam. Kalau di penjara di bagian yang paling dalam, sudah pasti adanya di dalam, di tengah-tengah, dan gelap gulita, sudah pasti. Sebab apa? Belum ada listrik waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Paulus tidak menyalahkan Tuhan, Tuhan yang sedang panggil dia. Paulus tidak menyalahkan Tuhan, Tuhan yang sudah panggil dia. Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus mengalami aniaya? Mengapa dia harus dipenjara? Tidak. Tetapi Alkitab mencatat Kisah Rasul 16 ayat 25, Rasul Paulus dan Silas tengah malam, kira-kira tengah malam, dia menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ada mujizat terjadi, Pak. Terjadilah gempa bumi yang hebat, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sehingga apa? Membelah itu sendi-sendi penjara. Bukan saja membelah sendi-sendi penjara, tetapi melepaskan belenggu rantai yang membelenggu tangan dan kaki Paulus dan Silas. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sangkanya kepala penjara, tahanan waktu itu melarikan diri karena sudah bebas. Tetapi tidak. Kepala penjara sudah ketakutan, tetapi Paulus katakan di balik kegelapan, kami masih ada di sini, nggak usah takut. Dari situlah terjadi titik pertobatan. Kepala penjara menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptis. Saudaraku, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Jangan remehkan untuk kau memuliakan nama Tuhan. Sekalipun keadaanmu hari ini susah, tetaplah terus menaikkan ucapan syukur di hadapan. Tetaplah terus memuliakan nama Tuhan, sebab ada kuasa yang keluar di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Supaya imanmu bangkit tiap-tiap hari, teruslah engkau memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur. Hari ini kau masih bisa makan, hari ini kau masih punya gaji, hari ini kau masih punya pekerjaan, hari ini kau masih bisa beribadah. Tetaplah terus naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tetaplah terus memuliakan nama Tuhan, supaya imanmu tetap bangkit di hadapan Tuhan. Satu cerita terakhir, Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Masih ingat peristiwa bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Matius pasal 14. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwanya waktu itu, Yesus diikutin sama orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Lalu Yesus diperintahkan sama murid-muridnya, guru perintahkan mereka supaya pulang. Mereka banyak yang mengikuti kita. Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Dia angkat 5 roti dan 2 ikan itu, mengangkat tangan. Lalu Yesus menengadah ke arah sorga, lalu berdoa kepada Bapa di sorga, mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa yang terjadi? Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, firman Tuhan katakan, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, Bapak Ibu.
Kenapa yang dikasih makan 5.000 orang laki-laki? Karena menurut tradisi orang Yahudi, yang dihitung itu cuma laki-laki yang sudah dewasa, Pak. Itu tradisi orang Yahudi. Yang berhak menerima warisan, yang berhak dihitung itu cuma laki-laki yang dewasa. Saya percaya yang dikasih makan Yesus lebih dari 5.000 laki-laki, Pak. Ya. Ibu-ibu dan anak-anak tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena tradisi orang Yahudi yang dicatat itu cuma 5.000 orang, laki-laki yang dewasa. Saya percaya yang dikasih makan Yesus lebih dari 5.000. Dan firman Tuhan mencatat sisa berapa? 12 bakul. Kenapa dia sisa? Saudara pernah berpikir? Kenapa dia sisa? Karena nggak ada ibu-ibu yang bawa kantong kresek waktu itu. Makanya nggak dibungkus. Dia sisa 12 bakul. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Jangan remehkan untuk engkau menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tetaplah engkau terus memuliakan nama Tuhan, sebab ada kuasa yang keluar di dalam. Amin. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan hari ini. Iman di masa sukar. Kita tidak bisa hindari masa-masa sukar. Kita masuk di dalamnya. Tetapi dengan engkau beriman di hadapan Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak akan meninggalkan engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, dan gak usah takut, dia akan jadi penolong dalam kehidupanmu. Supaya engkau tetap bertumbuh di masa sukar ini dalam imanmu. Yang pertama, kau tetap terus berdoa. Yang kedua, jangan ragu lagi akan pertolongan Tuhan, tetap percaya. Yang ketiga, tetaplah terus memuliakan nama Tuhan, sebab ada kuasa dalam pengucapan syukur. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, tutup Alkitab saudara. Mari kita bersatu hati dalam doa, sekaligus kita mau naikkan doa berkat mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur buat firman yang datang dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami supaya kami tetap punya iman Tuhan di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Masa sukar tidak bisa kami hindari, tapi kami percaya kami punya janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau berjanji sekali-kali Engkau tidak akan membiarkan kami, bahwa sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan, dan Engkau akan jadi penolong bagi setiap kehidupan kami. Olehnya biarlah kami tetap punya iman di hadapan Tuhan. Kami mau membangkitkan iman kami di tengah-tengah masa yang sukar ini, dengan kami tetap terus berdoa di hadapan Tuhan, dengan kami tidak ragu dan bimbang akan janji Tuhan. Dan ketiga, tetap kami terus memuliakan nama Tuhan, tidak menggerutu, tetap terus mengucap syukur di hadapan Tuhan, sebab ada kuasa dalam pengucapan syukur jika kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah beribadah hari ini. Kami bersyukur keadaan kami hari ini jauh dengan mereka yang tidak percaya Tuhan yang di luar sana Tuhan. Kami hari ini masih dapat bekerja. Hari ini kami masih punya pekerjaan. Hari ini kami masih punya gaji bonus dan lain sebagainya. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami, berkati persekutuan PD Kanaan. Berkati setiap kami Tuhan di Garda Oto ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan, dan kami saatnya mau pulang dan mengakhiri ibadah ini, dan kami mau terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah kepada segala kesibukan pekerjaan rumah tanggamu dan usahamu, dan apapun yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Diangkatnya hidupmu semakin dan tidak menjadi turun, dari jadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Terimalah sepenuh-penuhnya berkat, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pengurapan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata amin.